Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 rimbang jahe, 1 batang serai, 1 lembar daun pandan, 1 liter air, 80 gram gula merah, 1 sendok makan gula pasir, dan air perasan jeruk lemon. Setelah semua bahan siap, siapkanlah kompor dan panci yang mencukupi. Setelah itu, masukkanlah air sejumlah 1 liter, kemudian nyalakan api kompor pada tingkat menengah. Saat air mulai mendidih, kita dapat memasukkan 100 gram jahe merah tua yang telah dikeruk dan dipipihkan dibakar menggunakan api. Kemudian, masukkanlah daun pandan, masukkan juga 1 batang serai yang telah dimemarkan, lalu rebus bersama jahe, air, serai, dan daun pandan hingga mendidih. Setelah semua bahan masuk ke dalam panci, kecilkan api lalu rebus hingga air di dalam panci menyusut. Lalu, cek secara berkala tingkat penyusutan air. Apabila air sudah menyusut, maka boleh ditambahkan gula merah, gula pasir, sesuai dengan selera. Minuman yang satu ini telah diturunkan dari generasi ke generasi dan biasanya disajikan panas atau hangat. Nggak cuma rasanya yang enak dan sensasi pedas, wedang jahe juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh, seperti membantu kadar tekanan darah dan baik bagi kesehatan jantung. Manfaat lainnya adalah mampu mengontrol berat badan dan gula darah. Setelah panci terlihat mendidih, lalu buka tutup panci untuk kemudian mengaduk gula yang ada di dalam supaya dapat tercampur dengan sempurna. Apabila gula sudah larut, maka warna wedang jahe akan sedikit berubah menjadi kecoklatan apabila kamu menggunakan gula merah. Setelah diaduk, tetap rebus wedang jahe sesuai dengan selera dan penyusutan air yang kita mau. Apabila wedang jahe dirasa sudah cukup matang, maka wedang jahe siap untuk dihidangkan. Aduk-aduk agar gula tercampur dengan sempurna, lalu masukkan ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Masukkan wedang jahe ke dalam gelas sesuai selera. Wedang jahe juga memiliki manfaat lain, yaitu sebagai pereda rasa sakit. Bagi yang sedang sakit hati, ditinggalkan pasangannya, boleh disarankan untuk mencicipi wedang jahe ini. Setelah gelas terisi penuh dengan wedang jahe, maka siapkanlah lemon yang telah dipotong, kemudian pencet hingga air lemonnya menetes ke dalam wedang jahe. Kalian juga dapat menambahkan irisan lemon sebagai penambah rasa dan hiasan ke dalam gelas wedang jahe kalian. Wedang jahe telah lama dipercaya sebagai minuman penghangat tubuh yang paling enak disajikan ketika panas, diminum ketika cuaca sedang dingin atau hujan. Selamat menikmati! Untuk minuman dingin, sekarang kita akan membuat kacang merah. Yang pasti
pastinya akan menghilangkan rasa haus dahaga di siang hari. Untuk bahan-bahannya, daun pandan, 100 gram gula pasir, 200 gram kacang merah, 500 ml air, 100 ml santan, 3 sendok teh coklat bubuk, dan skim coklat. Untuk proses pembuatannya, pertama-tama kita rebus air ke dalam panci. Setelah itu kita masukkan 200 gram kacang merah ke dalam air. Lalu tutup panci hingga air dan kacang merah mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan gula pasir dan bubuk coklat. Lalu aduk hingga merata sampai bubuk coklat tercampur dengan kacang merah. Dan jangan lupa untuk ditutup kembali. Sambil menunggu kacang merah matang, kita siapkan santan dan juga daun pandan. Tambahkan gula ke dalam adonan santan. Lalu dimasak hingga mendidih. Setelah kacang merah matang, hidangkan dengan cangkir dan es batu. Dan jangan lupa untuk masukkan santan yang sudah kita masak tadi. Agar rasanya lebih nikmat, kita bisa tambahkan skim coklat. Es kacang merah siap dihidangkan. Tidak hanya lezat, kacang merah juga kaya akan khasiatnya loh. Kacang merah bermanfaat untuk kesehatan jantung, menyeimbangkan kadar kolesterol, dan mengendalikan tekanan darah. Kembali lagi ke minuman hangat dan panas. Untuk cuaca hujan dan dingin, kita akan mencoba membuat minuman bajigur. Bajigur adalah minuman tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa Barat, tepatnya di suku Sunda. Memakai bahan jahe seperti minuman wedang jahe sebelumnya, bajigur juga memakai bahan lain seperti gula aren dan santan. Walaupun bajigur biasanya disajikan panas atau hangat, banyak masyarakat juga menikmati minuman bajigur dingin dengan mencampurkan es batu ke dalam minumannya. Pada resep kali ini,
kita akan menginovasikan bajigur biasa menjadi bajigur coklat. Untuk bahan-bahannya, kita membutuhkan 2 lembar daun pandan, 2 batang kayu manis, 30 gram jahe merah, 100 gram gula aren, 1 sendok makan bubuk coklat, setengah sendok makan bubuk kopi, 100 ml santan, dan yang terakhir 500 ml air. Untuk cara pembuatannya, masukkan 500 ml air ke dalam panci, lalu masukkan santan, daun pandan, kayu manis, jahe, gula aren, sebanyak 10 sendok makan, lalu masukkan bubuk kopi, dan yang terakhir masukkan coklat bubuk. Setelah semua bahan-bahan dimasukkan, aduk hingga rata dan tutup panci, lalu tunggu hingga mengental. Setelah mendidih dan mengental, aduk sekali lagi untuk memastikan tidak ada bahan yang menggumpal. Siapkan gelas, lalu tuangkan bajigur ke dalam gelas yang sudah disiapkan, dan bajigur sudah siap dihidangkan. Bajigur memiliki banyak manfaat, salah satunya dapat membantu untuk melindungi kita dari darah tinggi dengan menurunkan tekanan darah. Bagi kalian yang suka marah-marah gara-gara banyak tugas, minuman ini bisa membantu menenangkan kalian. Jangan lupa dicoba ya resepnya. Untuk minuman tradisional terakhir, kita akan mencoba membuat es kopior bersama. Mari kita coba. Nah, jadi es kopior ini merupakan minuman yang berasal dari Pulau Jawa. Sesudah itu, es kelapa kopior juga memiliki banyak sekali khasiat dibandingkan kelapa-kelapa pada umumnya. Bukan hanya isi kelapanya yang nikmat, batok kelapa dari kelapa kopior juga bisa digunakan untuk obat diabetes, menurunkan kolesterol, dan juga mengobati keracunan. Begitu teman-teman. Nah, sesudah ini kami akan menjelaskan alat dan bahan dan proses pembuatan es kopior. Bahan pembuatannya terdiri atas 2 gelas air, daging kelapa, 1 bungkus agar-agar, es batu, sirup koko pandan, dan juga santan. Setelah mempersiapkan bahan, alat yang digunakan dalam proses pembuatan es kopior adalah panci, kompor, dan centong. Langkah pertama, masukkan air ke dalam panci. Setelah air tertera di dalam panci, kalian boleh menyalakan kompor dan disetel di api sedang. Setelah itu, masukkan juga santan ke dalam panci. Setelah santan telah masuk ke dalam panci, kalian masukkan 1 bungkus agar-agar. Setelah semua bahan tercampur menjadi satu, siapkan centong dan kalian harus mengaduk panci ini. Kenapa harus diaduk? Agar santan tidak menjadi pecah dan adonan es kopior ini menjadi sempurna. Aduknya juga harus pelan-pelan, jadi tidak perlu buru-buru. Kalian juga harus terus mengaduk hingga semuanya tercampur rata dan mendidih. Nah, saat menuju proses mendidih, es kopior adonan kalian akan muncul buih atau busa-busa. Nah, ini menandakan bahwa es kopior kalian akan segera mendidih. Kalian harus mematikan kompor saat mendidih. Setelah itu, letakkan banyak es batu di gelas kalian atau 1 bongkah es batu di dalam wadah. Nah, pada proses ini, kalian harus menuangkan adonan sedikit demi sedikit. Kami sarankan menggunakan centong atau sendok. Kenapa ya harus menuangkan sedikit demi sedikit? Nah, langkah ini bertujuan agar adonan kalian menghasilkan tekstur seperti kelapa kopior. Nah, oleh sebab itu kalian harus mengikuti step ini dengan baik dan dengan sabar. Begitu teman-teman. Setelah itu, kalian taruh sirup koko pandan ke dalam adonan es kopior kalian. Nah, sirup koko pandan ini bertujuan sebagai pemanis dalam es kopior kalian. Dalam proses penuangannya, itu sesuai selera individu. Untuk kelompok kami menggunakan 6 sendok teh. Sesudah jadi,
Kalian tinggal aduk saja dan es kopior kalian sudah jadi. Terima kasih.